Iya, gaya unik selebritas dan komedian tanah air Alfiansyah Komeng telah menjadi fenomena menarik di pemilu 2024 kali ini. Meski mengaku tidak pernah berkampanye maupun berorasi politik, namun dari perolehan sementara suara pemilihan DPD RI diprediksi akan membawa Komeng melenggang mulus ke Senayan. Untuk membahas fenomena Komeng ini, sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mas. Baik, kalau kita melihat fenomena Komeng ini sangat menarik ya, Mas Adi, dengan modal foto yang nyeleneh di kertas suara begitu, dan juga tidak pernah melakukan kampanye, namun saat ini diprediksi dirinya akan melenggang mulus ke Senayan. Anda melihat ini sebuah fenomena baru atau seperti apa, Mas Adi? Sebenarnya bagi saya bukan sesuatu hal yang baru jika Komeng itu kemudian diprediksi kuat akan lolos ke parlemen ya sebagai calon senator nantinya. Bagi saya Komeng ini sudah memiliki modal sosial dan modal politik di atas rata-rata. Sekalipun Komeng misalnya tidak pernah melakukan kampanye, kerja-kerja politik, tapi ingat soal popularitasnya sebagai pelawak kondang, ya, pelawak papan atas tentu menjadi bekal yang tidak bisa dibantah dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Jadi sekalipun Komeng misalnya tidak pernah melakukan eksposur kerja-kerja politik yang agresif, saya yakin masyarakat secara umum khususnya di Jawa Barat sudah familiar dan cukup dekat ya mengenal dengan sosok Komeng yang dinilai sebagai komedian yang cukup jenaka. Itu satu, Mas. Yang kedua, bagi saya ini sebagai bentuk kebingungan masyarakat sebenarnya dalam memilih DPD. Kalau mau jujur sebenarnya ketika Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan secara serentak, maka yang menjadi korban itu adalah kampanye-kampanye yang ada di DPR, baik DPR sebagai caleg ataupun sebagai DPD. Sehingga masyarakat kita itu tidak tahu rekam jejak, masyarakat kita itu tidak tahu portofolio calon DPD yang akan mereka pilih. Efeknya apa? Mereka ketika melihat foto yang ada di TPS, ya mereka hanya mencoblos yang menurut mereka sudah dikenal, yang menurut mereka sudah familiar, yang menurut mereka wajahnya sudah terpampang di begitu banyak tempat. Jadi dua faktor inilah yang saya kira bisa menjelaskan kenapa Komeng relatifly agak gampang lolos ke ke Senayan sebagai DPD dibandingkan yang lain. Kalau mau ditambahkan sebenarnya ada faktor yang ketiga. DPD ini persaingannya tidak terlampau banyak dibandingkan Oke. dengan caleg-caleg. Kalau caleg kan di semua partai itu begitu banyak saling adu, saling main strategi, dan yang paling penting saling menggembosi suara satu sama yang lain. Kalau DPD paling pertarungannya di kisaran 1 sampai 15 orang. 15 orang itulah yang berkampanye kemudian di daerah pemilihan di Jawa Barat. Di antara 15 itu tentu Komeng merupakan sebagai sosok yang sudah memiliki bekal, yaitu popularitas, bekal yang dikenal. Sehingga dibandingkan dengan nama-nama yang lain, Komeng relatifly tingkat keterpilihannya, tingkat dicoblosnya Oke. itu jauh lebih memungkinkan dibandingkan mereka yang belum dikenal masyarakat secara umum. Oke. Jadi Mas ini soal Adi, kompetisi yang sebenarnya tidak terlampau kuat, soal kompetisi yang tidak terlampau merata dibandingkan dengan kompetisi Pilpres ataupun Pileg. Oke, Mas Adi, ketika Komeng juga mengatakan bahwa secara gamblang begitu ya, bahwa dirinya tidak bisa memberikan kesejahteraan tapi bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Artinya Mas Adi, apakah memang pemilih kita itu masih melihat sosok pribadi yang lebih familiar, itu lebih penting dari sekedar visi dan misi ketika menjabat? Ya, ya harus diakui pemilih kita itu kan pikirannya pendek. Memilih calon pemimpin termasuk calon DPD itu berdasarkan like or dislike yang didasarkan pada popularitas. Masyarakat kita itu paling malas untuk men-tracking kira-kira visi misi dan apa kinerja mereka akan mereka lakukan kalau mereka itu terpilih sebagai perwakilan rakyat. Oleh karena itu, fenomena-fenomena artis yang terjun ke politik kemudian gampang terpilih, itu bagian dari bagaimana pemilih kita itu jauh lebih melihat faktor personal, terutama faktor fisik, faktor keterkenalan, faktor ganteng, faktor cantik menjadi variabel utama, sehingga mereka itu mau datang ke TPS dan mencoblos. Soal visi misi belakangan. Jadi ini yang sepertinya menurut saya menjadi tantangan ke depan. Sekalipun pelawak, sekalipun misalnya selama ini tidak pernah terjun dalam dunia politik, jangan pernah menyampingkan bahwa tugas utama mereka harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Apa salah satunya? Kesejahteraan. Apa salah satunya? Kemiskinan bisa dikurangi. Apa salah satunya? Akses terhadap pekerjaan juga bisa dimungkinkan kepada semua kelompok kalangan. Jangan sampai lepas tangan. Mentang-mentang misalnya artis, mentang-mentang selama ini pekerja seni, mentang-mentang selama ini misalnya tidak pernah terjun ke politik, terus mengatakan bahwa tak ada urusannya dengan kesejahteraan. Saya kira itu salah total.
Oleh karena itu, janganlah masyarakat kita ini memilih calon itu hanya didasarkan pada faktor popularitas, tapi pada faktor komitmen bahwa mereka nanti kalau terpilih akan memperjuangkan nasib rakyat, termasuk pada Komeng. Saya berharap pemilihnya itu adalah pemilih yang nantinya akan menagih bahwa faktor kesejahteraan, bahwa faktor soal akses terhadap pekerjaan dan pendidikan termasuk kesehatan, itu juga diperjuangkan. Jangan hanya fokus pada soal kesenian dan kebudayaan. Senator fungsinya Oke. itu banyak, yaitu menerjemahkan semua persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat, bukan yang lainnya. Saya kira di situ poinnya, Mas. Oke, tapi apakah cara cara yang dilakukan oleh Komeng ini bisa ditiru begitu oleh caleg-caleg lainnya untuk pemilu berikutnya? Mas Adi, Anda melihatnya seperti apa? Bagi saya, Komeng ini eksepsional. Cara politik Komeng ini tidak bisa dikloning oleh caleg-caleg ataupun calon DPD yang lain. Kenapa saya sebut eksepsional? Komeng ini unik karena dia terkenal sejak lama. Ini yang saya sebut sebagai modal sosial politik di atas rata-rata dibandingkan calon DPD yang lain di Jawa Barat. Saya kira Komeng namanya itu jauh lebih menjulang dibanding yang lainnya. Yang kedua, Komeng ini memiliki tingkat kedisukaan atau disuka publik itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dua modal yang sepertinya mengantarkan Komeng lebih mudah untuk mendapatkan dukungan politik. Sementara kompetitor-kompetitor lain dikenal pun tidak, jangankan dipilih. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu, sekalipun Komeng ini misalnya mengaku tidak melakukan kerja-kerja politik yang masif, tidak melakukan kampanye politik yang cukup konsisten, bahkan fotonya juga agak unik dibandingkan yang lain, bagi saya ini bukan variabel kunci, tapi karena faktor Komeng dikenal sejak lama itulah yang kemudian membuat kenapa warga Jawa Barat memberikan dukungan politiknya kepada Komeng. Karena pemilih kita itu selalu mensimplifikasi, menyederhanakan, dibandingkan dengan yang lain tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, dan tidak pernah melihat wajahnya, maka rakyat kita itu akan cenderung memilih mereka yang fotonya sudah terpampang sejak lama di media-media, terutama di media-media mainstream, TV, ataupun media sosial. Ini yang bagi saya, kenapa Komeng ini jauh lebih mendapatkan dukungan politik yang cukup signifikan di Jawa Barat dibandingkan nama-nama yang lain. Oke, baik. Singkat saja terakhir Mas Adi, fenomena artis menuju Senayan kan bukan kali ini saja terjadi. Walaupun memang Komeng tidak didukung oleh partai politik, tapi juga ada sejumlah artis lainnya yang didukung oleh partai politik. Apakah dengan melibatkan para pesohor ini masih menjadi cara yang paling efektif bagi partai untuk mendulang suara saat ini? Ya, Komeng ini adalah calon anggota DPD. Salah satu syarat untuk menjadi calon anggota DPD adalah mereka yang tidak berpartai politik. Jadi kalau Komeng misalnya memiliki partai, dia harus keluar. Oleh karena itu, syarat menjadi senator atau calon DPD di Indonesia itu dia wajib tidak berpartai. Yang kedua, soal fenomena artis yang juga bekerja untuk kampanye politik, itu disebut sebagai vote getter. Mereka itu sebagai sosok figur terkenal yang tujuannya adalah untuk mendulang suara untuk mendukung Komeng sebagai calon senator. Oleh karena itu, kalau saya melihat dalam konteks pilpres, bahkan di pilkada, bahkan misalnya ada caleg-caleg tertentu yang mencoba untuk memanfaatkan figur-figur populer, figur-figur kunci yang dinilai punya magnet, sehingga tingkat keterpilihannya itu jauh lebih mudah dan memungkinkan dibandingkan yang lain. Dan bagi saya, setiap pemilu, setiap pilkada, setiap pilpres dan pileg, ada kecenderungan memanfaatkan artis dan public figure itu sebagai influencer dan target untuk meningkatkan elektabilitas. Bahkan di pilpres kita tahu hampir semua paslon menggunakan artis-artis paman atas. Tujuannya apa? Supaya followersnya, supaya para penggemarnya juga memberikan dukungan politiknya sesuai dengan idola-idola mereka yang sudah menentukan pilihan politik. Saya kira poinnya di situ, Mas. Oke, baik. Dan juga kita berharap partai politik bisa melakukan edukasi politik yang lebih jauh lagi kepada para kadernya begitu ya. Mas Adi, terima kasih pengamat politik Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.